Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syadidu bis-sur'ati, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadabi." Muttafaqun alaih. Laisa syadidu, bukanlah yang dianggap kuat, bisura'ati, orang-orang yang selalu menang dalam pergulatan. Laisa syadidu bisura'ah, orang yang dianggap kuat bukan orang yang selalu menang ketika bergulat. Dan ini menunjukkan Bapak Ibu hormati, olahraga yang dibolehkan dalam agama Islam adalah as-sura'ah, atau bahasa Arabnya musara'ah, gulat. Kan tidak memukul. Kalau olahraga yang mukul tidak boleh, karena itu menyakiti. Tapi kalau musara'ah adalah pergulatan, menguji, menjatuhkan, tidak ada yang disakiti. Laisa syadidu bisura'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu kaidah, satu ukuran. Kuat itu bukan orang yang selalu menang dalam bergulat. Innamas syadidu, sesungguhnya hakikat orang yang kuat itu adalah alladzi yamliku nafsahu, yang mampu menguasai dirinya indal ghadabi, ketika sedang marah. Bapak saya hormati, ada banyak hal-hal yang nanti kita akan bahas, perkara-perkara yang terkandung dalam hadis tersebut. Laisa syadidu bis-sur'ati wa innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Dalam bahasa ya, ghadab marah. Kalau Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin-nya, beliau mengatakan, "Walayanu damil qalbi bi talabil intiqam." Mendidihnya darah yang ada dalam jantung. Bi talabil intiqam, karena dia ingin membalas. Ini adalah definisi marah yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Darah dalam jantung ini memanas dan terpompa dengan keras karena dia ingin membalas. Biasanya Bapak Ibu hormati, kalau orang itu marah, satu, raut mukanya berubah. Yang putih warnanya jadi merah. Kemudian ujung-ujung anggota badan ini bergetar. Kemudian akan keluar ucapan atau perbuatan yang tidak terkontrol. Mulut biasanya mengeluarkan cacian, ucapan yang kotor, penghinaan. Tangan dan kaki biasanya ingin menyakiti orang yang dimarahi. Bisa dipukul, bisa ditendang, bahkan sampai bisa dibunuh.
Itu kalau yang dimarahi ada Pak, ketangkep. Kalau yang dimarahi tidak ada, lari yang dimarahi, atau dia marah terhadap dirinya sendiri, maka biasanya yang dipukul adalah tembok. Akhirnya tangannya berdarah. Kadang-kadang dia takut memarahi, akhirnya di dalam dapurnya dia banyak piring terbang, piringnya dibantingkan. Bapak Ibu saya hormati, kondisi marah ini adalah merupakan salah satu pintu di mana setan menggunakan pintu tersebut untuk masuk ke dalam hati dan menguasai hati. Makanya kita pernah mendengar seorang suami marah kepada istrinya, akhirnya anaknya yang dibanting sampai mati. Karena ketika kondisi marah ini, setan masuk menguasai hati kita dan setan mengontrol kita, setan membisiki kita untuk berbuat sesuatu yang kita saat itu belum normal menggunakan akal pikiran kita untuk menimbang hal-hal yang baik atau hal-hal yang buruk. Kemudian kalau marah ini sampai ke dalam hati, maka hati kita satu akan dendam, akan iri, kemudian yang terakhir akan menyembunyikan keinginan untuk menyakiti orang yang kita marahi. Oleh karena itu, sebagian ulama-ulama zaman dahulu, Bapak Ibu saya hormati, mereka mengatakan al-ghadabu ra'su kulli syarrin. Marah itu menjadi pemicu segala kejahatan.